bagaimana caramu kalau maksudnya kayak himpunan itu bisa narubah orang yang awalnya DKVJ jadi DKV banget gitu. Kalau masalah prokernya itu nama prokernya KMDGI yang ke-15. Karena himpunan menurutku salah satu tempatku untuk bisa memang betul-betul mengembangkan diri. Halo teman-teman, kembali lagi di podcastnya Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Nama podcastnya itu ini, Sindikasi Visual. Nah, kali ini kita bakalan bahas seputar organisasi. Nah, organisasi sebenarnya itu kan banyak macamnya. Nah, di sini yang bakalan kita bahas lebih spesifik itu soal himpunan. Kenapa himpunan? Karena ya ini prokernya himpunan. Nah, di sini yang bakalan jadi narasumber soal himpunan ini pasti ketuanya karena ketua. Oke, mungkin langsung sebelumnya saya perkenalkan dulu pemateri ya. Di sini pemateri itu namanya Iqbal. Dia itu ketua himpunan di Himpunan Desain Komunikasi Visual atau biasa disingkat HMDKV. Nah, mungkin langsung saja kita tanya-tanya dulu Jadi bagaimana sekarang kesibukan ini Kanda? Kesibukan sibuk proker. Sibuk Proker. Ya kalau masalah kesibukan ya pasti juga ya sambil kuliah juga kerja juga ini proker dalam himpunan. Terus ya memang sekarang lagi hektiknya untuk kerja proker karena ada 2 proker yang sedang berjalan saat ini. Ada sih dengar ini proker yang mau keluar kota gitu ya? Ya betul, Asik. ke Jogja. Dan H-4 berangkat nanti ini. Mudah-mudahan aman dan lancar nanti sana. Proker apa itu yang mau ke Jogja? Supaya maksudnya teman-teman juga tahu bagaimana update-nya himpunan sekarang ini. Oh ya, kalau masalah prokernya itu nama prokernya KMDGI yang ke-15. Jadi KMDGI itu adalah singkatan dari Kriyasana Mahasiswa Desain Grafis Indonesia. Dan di mana tuan rumah pada KMDGI yang ke-15 ini yaitu ISI Jogja. Jadi seluruh teman-teman delegasi dari tiap-tiap kampus di seluruh Indonesia yang kampus yang ada desain grafisnya itu turut ikut andil dalam kegiatan tersebut juga. Itu yang jadi fokus utamanya himpunan belakangan ini. Iya. Oke. Mungkin apalagi yang bagus ditanya soal himpunan. Oh ini, kan kalau dilihat sekarang banyak hal-hal yang mungkin kurang bisa dibicarakan soal himpunan apalagi sekarang banyak mungkin juga teman-teman yang merasa kalau himpunan itu sudah tidak relevan lagi untuk mereka, kayak kenapa harus masuk himpunan gitu ya? Kalau misalnya bisa aja dapat ilmu dari luar. Nah, bagaimana menurutmu soal hal-hal seperti itu? Menurutku sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya kalau orang ada yang berpikiran seperti itu, karena di era sekarang itu orang mencari pengalaman itu bukan cuman di organisasi atau himpunan saja, tapi ya banyak hal-hal atau di luar sana yang orang bisa berkembang itu bukan cuman dari himpunan, bisa dari tempat magang, bisa dari tempat kerja atau ada komunitas lain di luar daripada himpunan. Yeah. Jadi sekarang kalau dulu memang mungkin himpunan itu ya karena yang dilirik itu himpunan gitu. Sedangkan sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang istilahnya bukan himpunan, tapi ya banyak orang juga dapat pelajaran dari situ.
Jadi sebenarnya aman-aman. Jadi kalau misalnya kayak ada teman-teman yang mungkin merasa kalau bagi dirinya himpunan itu tidak relevan lagi bagi dirinya. Jadi itu tadi teman-teman. Nah, tapi masuk ke himpunan. Tapi kalau masalah relevannya sih, kalau masalah relevan itu kalau menurutku itu mungkin bagi saya tuh masih relevan ji. Apalagi kita kan dari DKV. Ya istilahnya bagus lah kalau misal mereka dapat pelajaran di luar daripada himpunan. Tapi ya kalau kita sebagai orang DKV yang belajar toji saja yang di kampus tanpa ada pengembangan soft skill kan, soft skill itu toh jadi agak-agak kurang itu. Jadi teori itu jadi tahu, tidak ada ditahu prakteknya secara langsung. Hanya himpunan itu menurut saya masih relevan sebagai wadahnya teman-teman untuk aplikasikan teori-teori yang teman-teman dapat di bangku perkuliahan. Gitu. Oke. Itu tahu anak. Jadi masuk ke himpunan. Kalau saya lanjut lagi nah, soal apa lagi Dik? Soal kampus lah tak? Menurutmu seberapa penting ini himpunan ada untuk teman-teman di DKV? Kayak apa Dik? Mungkin ini himpunan bisa jadi wadahnya teman-teman untuk kayak karya-karyanya atau bagaimana, jadi wadahnya juga teman-teman untuk bisa mungkin berkeluh kesah. Asik berkeluh kesah. Itu bagaimana? Ini kita bicara DKV FSD UNM tau? Iya. Kalau ya DKV lain saya kurang tahu karena ya saya DKV UNM Kak. Oke. Jadi kalau pembahasan apakah penting ini himpunan bagi teman-teman DKV, yang menurutku penting karena kenapa? Ya di sini kita latih juga apa yang kita dapat di kampus tau. Ya. Contoh kita dapat teori-teori ya. Kita dapat teori-teori yang diajarkan ke dosen apa segala macam. Nah, teori-teori tersebut kita implementasikan dalam himpunan dalam bentuk proker-proker yang telah dirancang. Contoh yang kayak sekarang ini berjalan itu ada yang namanya study club. Nah, itu salah satu bentuk implementasinya teman-teman dari angkatan 23 ke angkatan 24. Apa yang mereka dapat selama ini mereka tuangkan ke dalam proker itu, ya pasti tujuannya juga bagus, yaitu untuk kasih pemahaman tentang bagaimana sih itu DKV kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi tidak ada sebenarnya yang kayak rugi kalau masuk himpunan, tapi itu pun ya kalau mau belajar. Tapi kalau masuk juga himpunan baru niatnya juga tidak mau belajar, sama ya juga. Bagi dia dari orangnya lagi Dik. Iya. Karena ya walaupun tidak masuk himpunan, sempat mereka ada kenalan di luar, mereka punya komunitas atau apa, mereka lebih aktif di situ, itu tidak masalah Ji. Penting di sini kita himpunan itu salah satu dari sekian banyaknya wadah di mana kita mengekspresikan diri, terus kita tuangkan hasil-hasil pemikiran kita ke dalam wadah tersebut. Nah, salah satu contohnya itu ya himpunan. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ya kayak belum tahu mau kemana, belum tahu juga misalnya belum dapat organisasi. Terus ternafas pacilaka. Ada deh. Lanjut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya kayak wadah toh, ya ke himpunan himpunan itu terbuka buat teman-teman mau berekspresi, teman-teman juga mau tuangkan bakat-bakatnya. Bisa sekali sebenarnya himpunan, karena ya itu kembali lagi, himpunan itu tempatnya teman-teman untuk berkumpul, tempatnya teman-teman untuk
Silakan. Oke. Apa tadi aku bilang? Kayak apa tadi aku bilang? Himpunan tempat untuk kumpul. Asik, iya tempat kumpulnya teman-teman. Jadi kayak berhimpunan lah. Bagus ke himpunan. Oke. Lanjut karena pertanyaanku lagi soal masih seputaran kampus itu. Iya. Menurutmu ini nah, kalau misalnya di lingkungan kampus itu himpunan misalnya untuk semua orang sudah tidak lagi relevan toh. Jadi kayak tidak ada nih orang yang masuk himpunan. Jadi akhirnya himpunan itu kayak menghilang nih. Menurutmu bagaimana kampus tanpa himpunan gitu? Bagaimana universitas atau fakultas tanpa ada himpunan? sorry mami ini. Oke, mungkin jawabanku ini secara umum saya tahu Boleh. mungkin bukan di DKV mungkin atau ya bukan jadi kampus mungkin kalau kampus seni lah yang tidak ada himpunannya Ya. ya pastinya bakalan susah yang namanya yang kayak kolaborasi terus susah di kolektifan karena kenapa ketika kita mau adakan semacam kegiatan terus mau adakan kolaborasi antar sesama itu mungkin di luar internalnya kita itu mungkin agak susah tanpa adanya himpunan karena kenapa ya yang istilahnya himpunan ini semuanya menjadi kendaraannya teman-teman dalam mau melaksanakan kegiatan-kegiatan. Contoh simpel misalnya saja ini tuh kita mau adakan kegiatan di Jogja. Ya. Tanpa adanya himpunan itu tidak bisa terrealisasikan itu semua. Karena ya kita diundangnya bukan mahasiswa DKV tapi himpunan DKV yang diundang ke sana. Makanya kayak masuk akal. kalau misal kayak tidak ada yang namanya himpunan atau himpunan prodi atau jurusan lah itu bakalan susah yang namanya untuk mau kolaborasi entah sesama mahasiswa atau kampus lain atau mungkin bisa saya mungkin bukan mahasiswa atau ada institut seni mungkin atau organisasi di luar yang tidak berhubungan dengan mahasiswa itu pastinya lari ke himpunannya untuk kalau mau adakan yang kolaborasi seperti itu karena tidak mungkin orang-orang itu mengundang langsung mahasiswanya pasti orang itu mengundang perwakilan dari mahasiswanya itu himpunannya masing-masing di tiap kampus. Oke. Jelas ya sebenarnya tuh teman-teman kalau maksudku fungsinya himpunan di kampus itu bagaimana ya lagi-lagi teman-teman di sini bagaimana teman-teman maksudnya lihat himpunan itu seperti apa. Lanjut lagi muka sedikit bertanya toh karena dari yang kulihatin dari pandanganku sendiri ke himpunan sekarang kan himpunan itu sebenarnya kan tempat kumpulnya teman-teman toh. Tapi menurutmu ini himpunan itu memang tempatnya untuk teman-teman apa ya istilahnya tempatnya teman-teman untuk bekerja kayak bisa dapat pekerjaan dari situ atau memang hanya sekedar kayak tempat nongkrong tempat kumpulnya teman-teman untuk cerita-cerita biasa Nah bagaimana menurutmu itu soal itu? Oke, kalau masalah itu sebenarnya kalau di era sekarang sebenarnya itu yang namanya himpunan bisa menjadi batu loncatan juga sebenarnya. Karena kenapa? Ketika kita lulus toh, contoh bergelar kita SDS, sarjana, toh, itu
sudah kebanyakan ki kantor-kantor itu atau orang-orang yang menerima pekerjaan itu pasti bertanya ki tentang pengalaman organisasi, karena mereka juga melihat ki potensinya ini orang seperti apa, Iya. biar bisa juga diukur ki tingkat pemahaman secara teknisnya itu seperti apa. Nah itu salah satu contohnya. Nah salah satu contoh lainnya itu dari organisasi itu yang kayak tadi juga kita kan laksanakan ki program kerja. Nah mungkin ada teman-teman sih yang berpikir oh capek-capek dikit kerja ini apa program kerja, habis itu sesudahnya sudah mi, dah mi. Nah itu sebenarnya salah gitu nah, karena bisa saja hasil dari program kerja itu bisa jadi portofolio teman-teman. Contoh mungkin teman-teman yang masuk di divisi kreatifnya. Ya. Misal kalau kita kan anak di kafe biasa kalau bikin sesuatu kegiatan itu di branding bagus-bagus kita Iya, dari segi konsep, tema dan lain-lain. Nah itu misal kalau teman-teman masuk dalam divisi kreatifnya dan acaranya itu contoh lah sukses lah besar lah dilirik banyak orang. Nah itu bisa menjadi salah satu portofolionya teman-teman dalam meningkatkan ini jenjang karirnya ke depan seperti itu. Berarti memang himpunan ini bisa juga jadi tempatnya teman-teman untuk membangun portofolio. Ya, karena saya kemarin itu kan ini saya sudah masuk HMDKV itu hampir 2 tahun. Dan Sepuh-sepuh. sudah banyak beberapa yang saya masukkan dalam portofolio tuh. Jadi selama saya masuk itu sudah ada lebih dari 10 kegiatan yang saya masukkan dalam portofolio. Jadi ya tidak sebenarnya kayak rugi yang masuk, karena bakalan dapat juga benefit seperti kayak portofolio, terus pengalaman yang pastinya teman-teman hanya dapat di kegiatan-kegiatan himpunan yang tidak teman-teman dapat di bangku perkuliahan atau kuliah pada umumnya. Hanya penting kalau menurutku itu dalam hal jenjang karir atau sebagai portofolio teman-teman dalam himpunan. Nah itu teman-teman harus di note juga itu kalau himpunan bukan cuma sekedar tempat nongkrong. Jadi kayak himpunan itu bisa jadi tempatnya teman-teman membangun diri, bisa jadi tempatnya teman-teman untuk ya membangun portofolio kembali lagi kayak tadi. Nah soal portofolio ini kan belakangan ini saya lihat lagi banyak sekali kok kerja toh, mulai dari himpunan itu sendiri toh karena kan ketua, terus akhir-akhir ini kan magang kok juga toh, magang, terus ya perkuliahan lah toh. Nah bagaimana caramu sebenarnya ini kayak atur waktumu gitu ya? Bagaimana caramu atur waktumu supaya ini kegiatan-kegiatan ini berjalan berdampingan terus bareng-bareng dan tetap oke semua gitu ya? Mungkin tips sebenarnya ini kalau permasalahan menyeimbangi kuliah dengan organisasi. Nah itu juga tonton sebelumnya, karena maksudku kan banyak dari teman-teman yang lain, karena maksudnya kan biasa kayak saya tidak bisa kak dulu masuk himpunan, tidak bisa kak atur waktuku, tidak bisa kak, maksudnya jangan sampai saya masuk himpunan terus saya tidak bisa atur waktuku, tidak bisa kak seimbangkan untuk perkuliahanku nanti, organisasiku juga bagaimana. Nah ini saya bertanya begini tuh supaya teman-teman juga nanti yang nonton ini, misalnya ada teman-teman yang berniat masuk himpunan, nah ini ada tipsnya biar maksudnya kayak bagaimana cara tak atur waktu gitu ya. Kalau saya jujur masalah pembagian waktu itu kurang lah. Karena kenapa? Sampai sekarang juga yang menjadi kesulitan utama dalam ini menjalankan himpunan itu pembagian waktu. Nah, salah satu contoh yang tips atau yang bisa kulakukan itu ambil ini program-program
dari kampus Merdeka yang setidaknya tidak terlalu hektik perkuliahan lah. Ya. Kayak contoh kemarin ambil K-Stupen. Nah itu kan perkuliahannya mungkin online Ji, terus cuma 2 jam sehari Ji. Jadi itu ku gunakan waktuku untuk kalau ada waktu luang saya kerja di himpunan, sisanya itu kerja tugas-tugas yang ada di yang ini di stupennya. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian kalau itu kulakukan semester lalu. Berarti sebelum periode kepengurusan yang ini. Periode ini sih, cuman awal periode. Oh iya. Nah kan sekarang sudah masuk pertengahan. Dan sekarang kan kemarin stupen, kemudian sekarang itu magang. Magang juga sebenarnya bisa dibilang ini saya ambil itu karena bisa fleksibel apalagi kan saya juga magangnya di studio, jadi ya studio kreatif lah, bagaimana bisa ini tuh bisa fleksibel makanya saya pilih opsi itu biar bisa juga seimbangi di himpunan. Jadi itu salah satu tips sebenarnya Ya. kalau misal mau membagi waktu. Cuman kalau teman-teman yang ikut di perkuliahan biasa atau kayak reguler begitu toh, saya bisa juga atur waktunya. Cuman ya itu lagi kan kalau yang di kampus itu ya kadang tiba-tiba Ya, betul. suka ganti jadwal. Ya. Tapi kalau masalah yang perkuliahan reguler di kampus itu mungkin saya juga tidak terlalu ini karena kadang juga ya kadang keteteran juga. Ya. Tapi sebisa mungkin memang ya itu misalnya kita masih himpunan biar belajar yang namanya manajemen waktu. Nah, Karena dulu sebelum saya masih himpunan di bawah 2 IPK ku. Nah. Dah di bawah 2 awak. Weh, ketua di bawah 2. Lanjut. Tapi setelah masuk himpunan tuh oke lah. Kita banyak pekerjaan tuh, kegiatan, belum pilih rapat apa segala macam, tapi di situ bisa bagi waktu tak. Ya. Karena sebenarnya banyak pasti waktu kosongmu itu, cuman ya tidak tahu kok manage tidak Ya. tahu kok kalau misal ada waktu kosongnya paling pakai untuk hal-hal gabut yang seharusnya bisa dilakukan hal-hal produktif yang malah jadi hal-hal tidak berfaedah makanya masuk himpunan itu kemarin ya. Dari situ mungkin terbuka pikiranku bilang, oh ternyata banyak sebenarnya waktu kosong yang sebenarnya sok-sok sibuk padahal banyak waktu kosong. Nah, kenapa tidak kita pakai waktu kosong itu untuk bikin sesuatu yang berguna? Ya, salah satunya ya kegiatan-kegiatan mungkin Himpunan. Asik himpunan lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya atau takut soal nggak bisa manage waktu, kalau saya menurutku untuk teman-teman mending pede saja dulu karena di himpunan juga nanti bakalan belajar bagaimana caranya manage waktu. Di situ keberanian tak yang awalnya takut di situ muncul keberanian tak kayak kayaknya kalau masuk ke himpunan di sini waktuku supaya bisa juga belajar manage waktu. Nah itu teman-teman untuk manajemen waktunya. Tapi dengan catatan itu ya pasti punya tanggung jawab masing-masing juga di perkuliahan di himpunan. Jadi sebisa mungkin juga diimbangi jangan terlalu berfokus juga di himpunan. Jangan berat sebelah jangan berat sebelah. Jadi harus juga seimbang tetap. Masuk akal. Apa lagi bagus dibahas di soal himpunan? Mungkin ini lagi kayak menurutmu ini kalau misalnya himpunan sebenarnya bisakah ini himpunan kayak bikin jadi yang awalnya DKV jadi DKV banget? Bisa. Ya itu maksudku, bagaimana caranya itu
bagaimana caramu kalau misalnya kayak himpunan ini toh bisa narubah orang yang awalnya DKV jadi DKV banget gitu. Kalau menurutku itu balik lagi sebenarnya tentang kegiatan-kegiatan apa yang dibuat sama ini lembaga organisasi toh. Iya. Kalau misal bikin satu kegiatan dan rame ki orang lirik ki, otomatis kita itu orang di kafe dipandang ternyata begini di kafe. Iya. Apalagi kan mungkin kalau dari HMD Cafe itu ya kegiatan-kegiatan yang dulu kayak mungkin Orange Fest apa. Nah, di situ mungkin dilirik ki di kafe tuh, oh ternyata di kafe itu punya kegiatan seperti ini. Nah, itu salah satu contoh yang bisa bikin ki di kafe itu jadi di kafe banget ki. Lewat program-program kerja yang telah dirancang toh. Iya. Apalagi kalau misal program kerja yang ini kayak ini KMDG itu contoh kita menang di sana atau apa, dia pasti juga bangga ki juga. Nah, kita bawa ki di kafe itu lebih terkenal ki lagi. Itu deh sebenarnya ya. Di Jadi cafe teman-teman lanjut. Jadi siapa nih? Nah, jadi itu toh teman-teman yang awalnya mungkin belum terekspos ki soal di kafenya seperti apa, maksudnya teman-teman belum kelihatan ki. Nah, ini himpunan bisa jadi wadahnya teman-teman untuk bisa lebih mengekspresikan diri lagi, maksudnya bisa menunjukkan diri, bilang, oh saya ini begini loh, saya ini orangnya kayak begini. Itu bisa semua dicapai lewat himpunan, karena memang himpunan ya wadahnya teman-teman, lagi-lagi wadahnya teman-teman untuk mengekspresikan diri. Atau kadang juga ada orang itu oke lah mengekspresikan diri, cuman ya kita kan basisnya organisasi, ada aturan, ada ADRT, ada ini segala macam administrasi lah. Nah, kadang orang juga malas kita terhadap itu, kayak oh bikin kegiatan oke lah, tapi persuratan, proposal apa segala macam. Nah, sebenarnya sampai kapanpun nanti kalau kalian juga tamat dari ini apa bangku perkuliahan ya, itu bakalan teman-teman dapat juga yang kayak begitu, masalah administrasi apa segala macam. Karena pasti juga ada pemikirannya orang, oh iya mau masuk himpunan tapi bikin kegiatan di saya langsung tanpa ada yang namanya administrasi, perizinan apa segala macam. Nah, itu kita di sini itu sebenarnya membedakan kita dari orang-orang di luar sana yang memang yang kayak grup-grup ini Ji, yang langsung bikin Ji. Kita kan di sini lebih terstruktur, jadi ya ada strukturnya. Kita pakai juga metode ini metode ada akademiknya juga, melalui persuratan, administrasi. Kalau mau menyurat seperti apa, bikin perizinan seperti apa. Ya. Nah, makanya itu kadang orang juga malas terhadap hal seperti itu. Tapi itu sebenarnya hal-hal dasar dari sebenarnya dalam menjalankan himpunan. Karena bakalan susah orang menjalankan sebuah kegiatan tanpa ada yang namanya administrasinya. Jadi harus terstruktur juga kita dalam menjalankan kegiatan. Oke sih. Ya, lanjutkan lagi kayaknya pembahasan tadi ini terlalu berat gitu. Ya, soal bagaimana himpunan, persyaratan dan lain-lain. Moga kayaknya lebih santai ini toh. Ya. Kayaknya bukan cuma saya ini banyak pasti anak di kafe juga yang ngerasa, karena pasti ada momennya tuh anak di kafe yang kayak ditanya sama tetangga-tetangganya, ditanya sama teman-temannya macenya, bilang jurusan apa kok nak? Kalau jawab di kafe pasti bertanya bilang apa itu DKV? Kalau jawab desain, pasti yang pertama di pikirannya itu arsitek. Nah, ini maksudku saya tahu bagaimana
caranya menurutmu, bagaimana caramu atau caranya himpunan biar bisa edukasi orang-orang toh soal apa sebenarnya itu DKV. Karena menurutku juga itu lagi-lagi karena saya sendiri tuh agak malas ya sebenarnya kalau ditanya bilang jurusan apa baru jawab Kak di kafe, karena pasti panjang sekali jawabannya. Jadi saya biasa kalau ditanya Kak jurusan apa pasti jawab ya seni, atau kalau misalnya gambar-gambar. jawab Kak toh desain. Kalau natanya Kak desain apa paling langsung ya bilang logo yang begitu-begitu Ji. Kayak maksudku ini di kafe sekarang tuh kurang dikenal bukan kurang dikenal, iya kayak kalau dikenal Sebenarnya bukan kurang dikenal, cuman pemahamannya orang selalu maksudnya iya belum ada, belum iya awam kila, masih sedikit soal apalagi orang-orang tua. Kayaknya teman-teman ini tuh menurutku, karena saya sendiri tuh capek Kak juga ditanya soal itu, dan pasti pernah rasa juga tuh yang kayak ini tuh di keluargamu sendiri kayak sudah tanya kok tahun ini, tapi pas ketemu kita tahun depan tuh bertanya lagi jurusan apa. Kayak sesusah itu Kak diingetin deh kafe, susah itu Kak. Ada juga pernah satu kali ditanya Kak kayak jurusan apa dia ambil, bilang Kak DKV, kerja di kafe. Maksudku bukan itu gile. Ya itu maksudku, pertanyaanku tuh kayak bagaimana caramu tuh, maksudnya apakah himpunan bisa mengedukasi orang-orang yang sebelumnya nggak tahu soal DKV itu apa, bisa maksudnya kayak supaya DKV itu lebih dikenal lagi di kalangan tua. Iya orang tua, Boomer. khususnya orang tua karena emang kudet. Kalau menurutku iya, sebenarnya dari ininya sih harus yang lebih berkembang lagi yang pemikiran orang tua, karena bukan saja mungkin DKV, banyak hal yang jurusan-jurusan lainnya mungkin orang tua itu kurang familiar dengan namanya. Tahunya itu kalau seni ya menggambar-gambar toh saja. Iya. Kalau ditanya kuliah DKV apa, DKV desain komunikasi visual, arsitek nih. Iya, soalnya menurutku tuh banyak juga orang tua yang kayak jadi salah kaprah gitu ya. Yang misalnya anaknya tuh bilang, "Mau Kak kuliah DKV." Jadi akhirnya karena pengetahuan soal DKV itu masih kurang, akhirnya kayak orang tua itu tuh kayak mau kuliah DKV, maksudnya apa sih kerjanya? Kalau misalnya orang DKV itu apa sih maksudnya? Kayak bisa juga kaya kan lewat DKV. Kan orang tua yang menurutku orang tua sekarang tuh yang standar keberhasilannya itu pasti kalau misalnya anaknya sudah jadi kayak PNS, sudah jadi dokter, nggak salah sih sebenarnya, karena memang ya orang tua pasti mau yang terbaik tuh untuk anaknya, jadi nggak salah juga. Tapi maksudnya kan di sini lewat ini podcast maksudnya bisa kalau misalnya ada orang tua yang kasih nonton orang tuamu, jadi bagaimana DKV sebenarnya prospek kerjanya gitu ya. Oke, kalau prospek kerja sebenarnya ini dari hasil ini sebenarnya dari ngobrol sama kakak-kakak atau apa, karena ya masih kuliah tonji juga, belum pergi sampai jenjang itu. Cuman kalau masalah prospek kerja itu sebenarnya terkhususnya DKV itu sebenarnya luas sekali karena kan DKV itu menghimpun banyak keilmuannya tuh, salah satunya ya fotografi, videografi, animasi. Betul, tidak cuma menggambar. Iya. Jadi kalau teman-teman yang pikir DKV itu gambar saja, nah itu salah besar gitu. Karena DKV itu melingkup semua ini aspek ini, desain, fotografi, videografi, animasi, ilustrasi. Jadi bukan semata-mata hanya menggambar tok saja. Jadi banyak hal yang ada di DKV. Jadi buat teman-teman ini yang semester 1, semester 2 maba-maba lah. Jadi jangan pikir
DKV itu cuma menggambar saja. Nanti saatnya kalian dapat yang namanya fotografi, videografi, ilustrasi, ya dan bermacam-macam. Tapi belajarku yang menggambar saranku karena ada peluang. Ada Pak. Jadi belajar yang aku menggambar saranku karena kalau jelek gambarmu jadi foto profil grup. Terus apa lagi nih yang bagus dibahas? Yang ringan-ringan mau kita, yang ringan-ringan toh. Apa lagi? Mau ini sebenarnya bahas yang ringan-ringan dulu. Kayak apa nih bagus? Apa? Kalau di kamera. Sabar no, Robit kamera. Kotak situ. Cilake nih no. Maaf pemirsa. Mohon maaf pemirsa. Mohon maaf pemirsa. Tidak ada yang dikat-kat ini nanda mau sih. Iya, Mana ini apa? Dah, tidak terrecord, tidak terrecord. Wih, salah ada Dipta. Karena Dipta punya proker, Dipta kabitnya, jadi salahnya Dipta, oke? Salahnya Dipta. Dikat. Yang mana yang lebih? Gini. Jauh lagi dong. Udah, Cek. Apa tidak? Mau lanjut bisa enggak, Bang? Ringan-ringan tak ada kah? Ringan-ringan gitu ya. Mau saya bahas yang ringan-ringan dulu. Soal kayak yang tadi tuh yang di kafe. Oh, Kenapa dicakar sekon? apa? Kenapa dicakar sekon, Bro? Iya toh, kenapa itu di kafe? Dari kafe sih kayaknya deh. Sini, main sini. Kayaknya semua deh. Semua. Karena banyak itu tuh yang orang-orang tuh ada tuh yang quotes yang orang-orang ya. Semua orang pernah apa sih yang semua orang pernah hidup tapi belum Muda, tentu. muda, bro. Oh iya, semua orang pernah muda tapi belum tentu pernah gondrong. Terus apa lagi deh? Kenapa? Nah, Apa? kenapa? Maksudnya apa? Kamu sekon, Bro. Iya kayak udah capek kuiti panasnya. Kenapa filosofi? Iya kenapa mau gondrong? Kalau- sebenarnya kemarin banyak aja rambutku. Kalau gondrong sebenarnya ya ada beberapa alasan toh. Ya. Yang pertama itu ya karena pas kan SMK kan dulu ya. Selalu Dicukur rapi. terus ya, harus rapi 321 lah. Ah, Maksimalnya 3 cm. Itu pertama. Jadi istilahnya balas dendam lah sama yang dulu. Karena tidak pernah panjang rambutku. oh my god. Nah, itu salah satunya. Kemudian itu yang kedua itu karena ya kita kampus seni toh, jadi dibebaskan Ki. Jadi apa salahnya kalau menumbuhkan rambut panjang toh? Tidak selagi dibiarkan Ki juga. Kemudian yang ketiga itu semuanya validasi diri Ki sebenarnya. Jadi validasi bukan cuma validasi Biar diri. biar oh orang sini itu gondrong nih. Bukan sebenarnya tuh tonton bukan cuma validasi diri supaya kayak maksudnya ditahu. Deh kanda di sana asik kanda. Sekalian. Donatur kampus. Kanda tuh kayak deh saya gondrong pasti. Sebenarnya iya apalagi nah menurutku di DKV nih apalagi terkhususnya di DKV UNM nah teman-teman ndak usah nih terlalu takut ki soal senioritas karena saya juga merasa tuh kalau DKV UNM itu menurutku senioritas itu sudah ya apa di hal yang jauh nih gitu ya toh karena saya juga kurasa kalau senioritas begitu karena utamanya saya kayak maksudku dekat kayak juga sama beberapa senior maksudnya dapat kayak juga ilmu-ilmu dari mereka jadi sebenarnya saya juga kemarin saya juga di himpunan kak toh sempat kayak di himpunan terus saya juga rasa ki benefitnya jadi teman-teman menurutku tidak ada salahnya maksudnya di sini tidak ada salahnya untuk mencoba tidak ada salahnya untuk bergabung ke himpunan itu sendiri karena himpunan menurutku salah satu tempatku untuk bisa memang betul-betul mengembangkan diri jadi mungkin
ada yang mau disampaikan untuk teman-teman gitu ya, untuk halayak DKV, terutama DKV ini masih kayak kayak pembawa berita. Kalau kalau dari saya pribadi sebenarnya Hmm. mungkin ini saran Gina atau masukan untuk teman-teman yang belum pernah yang merasakan berhimpun atau berorganisasi. Jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu lah. Kuliah pulang kerja tak. Ya setidaknya kalau misal ada waktu luangnya ya sisihkan untuk ikut-ikut kegiatan, karena bakalan berdampak sekali ke depannya untuk teman-teman juga. Entahkah teman-teman dapat pembelajaran dari situ ataupun hal-hal lainnya kayak contoh mungkin relasi dan sebagainya. Jadi himpunan juga bukan satu-satunya tempat untuk berproses sebenarnya. Banyak hal yang bisa menjadi tempatnya teman-teman untuk berproses. Himpunan hanyalah salah satunya saja. Jadi dari sekian banyaknya tempat untuk berproses itu ya teman-teman mungkin bisa pilih himpunan. Nah, teman-teman coba masuk dalam himpunan, rasakan seperti apa, karena bakalan beda memang feel-nya orang-orang yang berhimpun atau orang-orang yang berorganisasi itu dengan orang yang tidak. Cara pemikirannya, cara strukturnya dalam mengambil keputusan. Karena ya kita semua diajarkan seperti itu di dalam organisasi. Bagaimana cara problem solving, cara mencari suatu solusi dari permasalahan. Jadi tidak ada semuanya ruginya masih himpunan. Sih, juga saya di sini. Yang penting saja niatnya itu ya mau belajar. Betul. Kalaupun masuk itu yang kayak terpaksa jadi suruh, sebenarnya mending jangan nih. Iya. Karena bakalan jadi bebanji saja. Kalau orang teman-teman yang kayak betul-betul mau belajar, oke, silahkan masuk, karena besar sekali hal yang bakalan teman-teman dapat di organisasi yang pastinya tidak bakalan teman-teman dapat di bangku perkuliahan. Betul. Bisa kujamin itu tidak Iya bakalan sih. dapat. Jadi teman-teman tuh kayak kalau mau kok keren, kalau keren masih berat. Apa sih? Itu Itu sih. Sama ini. Kuliah sementara. Kuliah sementara. Asik. Kuliah sementara. Yang dikasih namanya. Apa?